warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa makana minal musyrikin. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Badan Pemakmuran Masjid Al-Ikhlas Dr. Hamdes Haji Irwantani MHum, yang kami hormati segenap para pembina penasihat Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus dan jajarannya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami muliakan guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Ahmad Atlami MH, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah segar ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keistiqomahan untuk thalabul ilmi, meriayah ruqyah kita, merawat ruqyah keimanan kita. Sebelum Bapak Ibu jamaah rahimakumullah berolahraga seperti biasanya di waktu pagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapatkan syafaatnya salat yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Hari ini Ahad bertepatan pada tanggal 24 Mei dan 7 Zulhijjah. Kita masih bermuajahah dan duduknya kita dicatat sebagai rodok min rodok jannah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka majelis yang mulia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una wa zidna fahma bima 'allamtana wa nafa'na Allah bi'amri bidzaraini, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu jamaah syukur dari kelas dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sangat mulia ini, di bulan Zulhijjah. Allah beberapa hari lagi, 2 hari lagi kita akan hari ini setelah saya sudah kayaknya sepakat semua, karena tidak disebut pemerintah atau agama menetapkan tanggal 10 Zulhijjah hari bulan terdekat. Syukuran kita tentu diimplementasikan dalam bentuk amal-amal soleh kita. Subuh ini kita diberi majelis ilmu, maka kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, kemudian kita diberi majelis ilmu dalam rangka kita ingin mendapatkan ridho dan barokah bersama soleh kita iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umatnya. Kita masih bicarakan di Aqabatul Bawa'is, 2 hal yang kita pernah bahas di awal tentang penyemangat dalam kita
taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada khauf dan roja, khauf dan roja. Kita sampai kepada semoga lagi barangkali supaya kita lebih ingat khauf maknanya takut. Makna definisinya di sini al khauf rohdatun tahdutu fil qalb anduni makruhin yanalu fal khasyah lahu. Khauf itu adalah getaran yang ada di dalam hati, jadi getaran hati yang terjadi dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita untuk dapat memperolehnya. Jadi kita tidak menginginkan memperoleh sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itu didasari dengan ada getaran hati. Sesuatu yang tidak diinginkan adalah bentuk keburukan. Setiap kita pasti tidak menginginkan keburukan. Kita tahu ada taat, ada maksiat. Pasti keinginan kita adalah taat. Tetapi kita berhadapan ketika itu dengan hawa nafsu, ketika itu dengan godaan setan, ketika itu dengan pertemanan yang bisa menjerumuskan kita ke ketidakbaikan, keburukan tadi, yang bisa jadi kemudian ketaatan yang tidak dilakukan, malah kemaksiatan yang dilakukan. Nah, khawatir takut kita untuk melakukan maksiat atau keburukan, itu ada getaran hati takut gitu. Takut betul gitu. Nah, takut ini tentu ada kata di sini wa khasyah lahu. Ada kata khasyah maknanya juga takut. Cuman takut di sini arti khasyah tasbi berban dalam setiap Allah wal ma'abat. Kalau khasyah itu penerapannya pada selain takut tadi tidak melakukan maksiat, dan itu didasari dengan istighfar, mengagungkan Allah. Tidak berani betul saya melakukan maksiat ini, sebab Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia itu, ya saya takut betul gitu. Dan pasti Allah akan mengetahui, pasti Allah akan melihat, pasti Allah akan mendengar dengan sifat-sifat Allah dan kemudian asma-asma Allah yang kita alami dalam kehidupan. Jadi istighfar, mahabah, bukan mahabbah, bukan pakai ya, mahabah. Jadi ingin menghindar dari kemaksiatan itu, sesuatu yang Allah tidak ridho, Allah tidak suka, karena keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Itu khasyah. Tapi maknanya sama, takut kepada Allah. Tapi kalau khauf, takut seperti kita dengan azab Allah. Kita takut ini kalau kita melakukan maksiat, Allah mengadab kita. Kalau kita banyak maksiat, kita kemudian masuk neraka. Takut kita masuk neraka. Sama dengan mungkin diilustrasikan takut dengan binatang buas misalnya gitu. Binatang buas takut. Nah, kalau objeknya kepada Allahnya itu khasyah, tapi kepada yang kita takuti itu khauf. Ada benar misalnya, sama dengan binatang buas itu. Nah, itu objeknya kalau binatang buasnya namanya khauf. Tapi getaran hati yang kepada Allahnya
pengagungan Allah, apa namanya ya pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya raya dan sebagainya itu kita ciut gitu loh. Tidak berani betul sehingga kalau melakukan kesalahan seperti itu ya. Al-khawf ditul khawf al-jara'ah. Jadi lawan dari khawf itu jara'ah, berani. Di sisi lain ada definisi kita ar-raja ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah al-khawf ma'rifatul qalbi ijalabillahi ta'ala wa qahrihi wa binahu an jami'i khalqihi wa syadidi iqabihi wa alimi adabihi liman asahu wa khalifa amrahu. Ma'rifatul qalb. Jadi khauf itu pengetahuan hati, makrifah hati, pengenalan hati bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi hati kita mengenal Allah itu jalan, Allah itu maha agung, wa qahrihi, dan perkasanya Allah itu maha perkasa. Artinya kalau Allah maha agung, kita ini maha hina gitu ya. Jadi kita merasa hina di hadapan Allah yang maha agung. Itu hati kita, pengenalan hati kita. Kemudian meresapi ada gelora hati kita, Allah itu maha agung, berarti kita ini hamba yang lemah, hamba yang hina, hamba yang hina. Wa qahri, dan keperkasaan Allah maha perkasa dan kita tentu orang yang lemah di hadapan Allah. Wa ghinahu, dan Allah dengan kekayaannya dan kekayaan Allah maha kaya segalanya, kita butuh kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita tentu orang yang hajat, perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak orang yang tidak punya apa-apa, miskin gitu. Dan itu semua menjamin khalqihi, dari semua makhluk Allah. Nah itu kepada Allah. Khauf kita kepada Allah karena Allah maha agung, Allah maha perkasa, Allah maha kaya. Kita ini siapa? Pengetahuan hati atau gelora hati seperti itu kepada Allah tidak berani kita untuk melakukan. Karena ada juga orang di hadapan itu tidak berani saya ngomong di hadapan kiai atau orang pejabat apa kan gitu ya, penguasa gitu. Itu karena hormatnya ya, karena apa? Karena kehormatan itu. Tapi ketika khauf itu kaitannya dengan apa yang ditakuti, itu syadidin iqabihi, kita takut dengan dahsyatnya, kerasnya iqabihi, siksa Allah. Ya, saya menggambarkan kita sudah kulitnya itu sudah matang itu lalu seperti sudah tebal bahal apa namanya dengan panas itu diganti dengan kulit baru ya, supaya lebih merasakan pedihnya lagi. Dan kalau ibarat panas yang di telapak kaki, baru menginjak telapak kakinya saja itu sudah sampai ubun-ubunnya, itu syadidnya qabi. Saya takut kalau dengan hukum seperti itu. Wa alimi adabihi, pedih, alim yang bukan alim tapi pakai hamzah, alim. Wa alimi adabihi, dan pedihnya siksa Allah. Untuk siapa? Liman asahu, bagi orang yang menentang Allah, durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Wakolapa amrohu, dan menyelisihi perintah Allah.
yang diperintah dilakukan, yang dilarang dilakukan. Itu namanya kholaq, namanya disihi. Nah ini yang jadi tadi yang dibahas dalam kitab ini, ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qawli wa bina'ihi an jamil khalqihi, itu khosyah, muatannya khosyah, takut dengan syadidi iqabihi alimi adabihi. Nah itu khauf kalau di penjelasan di sini. Jadi dalam khauf mesti ada khosyah, pada khosyah mesti ada khauf. Pokoknya dua-duanya ada. Jadi khauf itu juga di dalamnya ada khosyah. Kenapa khosyah kepada Allah? Kaitannya juga dengan ada khauf. Muqaddimatul khauf arba'un. Ini rojanya nanti ya. Kalau kita bahas rojanya dulu ya. Ar-roja kalau di sini satu persatu di sini tahu dulu. Fahuwa ibtihadul qalbi bi ma'rifati fadlillahi subhanahu wa ta'ala wastirwahu ila sa'ati rahmatillahi ta'ala. Jadi roja itu adalah bangkitnya hati, tadi besaran hati. Ini bangkitnya hati. Bima rifati fadlillahi subhanahu wa ta'ala, dengan mengenali, mengetahui fadlillah, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ruahuhu, dan merasa hati itu apa? Gembira dengan luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah, kemudian Allah memberikan anugerah. Allah sang memberi anugerah kepada kita. Ini kelebihan Allah. Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Ketika kita merasa dikucilkan, kemudian ada Allah yang Maha Penyayang bagi kita. Ketika kita merasa banyak dosa, Allah Maha Pengampun. Jadi ada bangkit hati kita, semangat hati kita untuk bangkit, karena di depan kita ada rahmat Allah, di depan kita ada anugerah Allah, di depan kita ada maghfirah Allah, di depan kita ada ridho Allah. Nah itu ada muncul semangat yang untuk tidak berputus asa. Di kitab yang lain, ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillahi wujudahu wa azima fadlihi wa ihsanihi wa jamila wa'dihi liman amila bi'to'atihi. Pengenalan hati dengan luasnya rahmat Allah, ya, wajudahu, bukan wajudahu, dan kemurahan Allah. Rahmat Allah, kemurahan Allah itu sangat luas. Dan agungnya anugerah Allah, besarnya anugerah Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah. Dan Allah akan menepati janjinya liman amila bita'atihi, kepada orang yang mengamalkan ketaatan kepadanya. Jadi jangan merasa kita dalam hidup ini sedih terus gitu, susah terus. Ya ada Allah, ada Allah.
Allah yang maha luas rahmatnya, kasih sayangnya, Allah yang maha luas anugerahnya, Allah yang maha baik. Tapi itu ditujukan dimanfaatkan ditaati orang yang mengamalkan ketaatan kepadanya. Jadi di situ antara kita takut khawatir, takut cemas hadapan kita ketika kita bermasalah, punya masalah, Allah yang maha bisa memberikan jalan keluar dari masalah. Agak ringan ya kalau didefinisikannya ya. Tapi membangkitkannya itu ya mungkin caranya ya, membangkitkannya itu ya kita masih kalau kita mau berbuat salah itu masih ada takut masih ada. Tapi kalau sudah terlanjur melakukannya, kalau masih ada penyesalan ya masih bagus bisa memperbaiki. Tapi kalau tidak sudah melakukan maksiat, tidak menyesal, apalagi takut, tidak ada takut-takutnya meninggalkan perintah Allah, tidak ada takut-takutnya melanggar larangan Allah. Nah itu kalau sudah seperti itu kan sudah tidak takut, tidak ada menyesal, bahkan dia berbangga ya Allah, alhamdulillah ya, kalau sampai dengan senang bangga gitu perbuatan-perbuatan alhamdulillah kita. Yang menumbuhkan itu saya kira ya dari keimanan kita, dari ketaatan kita, amal-amal soleh kita, dari doa-doa kita ya, mohon kepada Allah diberikan dua apa namanya perasaan batin ini, al-khauf dan al-roja. Ya sudah, kita tentu dengan ilmu yang kita pelajari ini, dengan saya ilmunya yang bermanfaat. Ada muqaddimatul khauf. Ini termasuk cara ini. Jadi pengantar ada rasa takut itu ada 4. Al-ula yang pertama dzikrul dzunubil katsir allati sabaqat. Mengingat banyaknya dosa yang telah lalu. Mengingat banyak dosa yang telah lalu. Ya masa lalu kita ya tentu berbeda-beda ya, masa lalu kita. Sebelum kita bisa sholat rajin berjamaah di masjid, sebelumnya apa gitu. Sebelum kita, bahkan sebelum kita melakukan sholat, jika kita sibuk, jika kita masih beraktivitas, masih jaga-jaganya, masih mudah-mudahnya Mas Agung ya kalau usia-usia kita yang tua-tua ini ya mungkin tujuannya seperti apa gitu. Kalau banyak-banyak kesalahan, banyak-banyak dosa, diingat tentu ingatan kita itu untuk bagaimana mengintrospeksi ya, mengevaluasi, mengintrospeksi, bermuhasabah. Dan inilah yang jangan sampai nanti di masa tua kita masih seperti itu. Kalau yang masih muda kita males-malesan taat kepada Allah, kalau punya harapannya nanti rojak yang buruk itu punya harapan ke depan nanti sajalah kalau sudah tua. Nah begitu sudah tua penyakitan, jadi tidak lagi sempurna, sebentar batuk sedikit batal, syukur lega kan karena sudah tua ya seperti itu. Jadi ini juga pas setiap kita punya kesalahan, pasti punya kesalahan kepada Allah, salah kepada sesama dan ada itu. Dengan mengingat itu kita berusaha untuk bagaimana tidak melakukan lagi kesalahan. Ya sudah, masa muda sajalah, masa tua kita masih sama seperti itu. 2 Wa kasratul khusum,
alladzina maqam ilal mawali. Mungkin juga masa lalu kita banyak bermusuhan dengan orang-orang sekitar kita. Lalu kita bahkan juga kita pernah berbuat kezaliman, berbuat zalim, berbuat yang mengakibatkan orang terzalimi. Diingat. Yang kedua, wasanya zikru syiddati uqubatillahi subhanahu wa ta'ala allati la dhaqata laka biha. Jadi sesudah kita banyak mengingat kesalahan dan mungkin juga kita banyak mendolimi orang, berselisih dengan orang, bersengketa dengan orang, ya kita selesaikan itu dan kita tidak akan melakukannya lagi karena takut. Yang kedua, mengingat syiddati uqubatillahi subhanahu wa ta'ala, betapa dahsyatnya siksaan Allah subhanahu wa ta'ala allati la dhaqata laka biha, yang kamu tidak akan kuat menahan siksaan Allah, yang kita tidak akan kuat menahan siksaan Allah akibat dari perbuatannya. Allah yang Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, tetapi kita tidak mengindahkan kerahiman Allah. Allah yang mampu kita tidak bertaubat, kita maksiat terus misalnya gitu. Nah kalau kita lakukan dengan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan mendapatkan sanksi, akan dipisahkan. Ini alangkah baiknya orang berbuat jahat sejahat-jahatnya tidak ada imbalan untuk ada dari kejahatan itu, sementara di dunianya tidak mendapatkan hukuman, dan hukumannya pasti di akhirat. Dan kita tidak akan mampu untuk menangkal atau tidak menghindar dari siksa Allah. Yang ketiga, wasalita zikru dha'fi nafsika an-ihtimaliha. Sama sebenarnya, mengingat lemahnya dirimu dari menanggungnya, menanggung hukuman Allah, menanggung dosa yang banyak, menanggung dosa-dosa akibat dari kita menzalimi orang. Kita ini lemah, diri kita ini untuk bisa menanggung itu semua. Harapan kita adalah mendapatkan ampunan Allah. Sudahlah masa lalu itu, pada Allah mohon ampun bersama kita, juga kita minta maaf, atau juga kita mengembalikan harga dirinya dengan minta maaf. Kalau juga dengan harta mal, kita kembalikan kerugian orang itu. Kalau kezalimannya menyangkut ya tadi ya harta benda, maka kita harus tidak mudah kita diikhlaskan itu. Yang dulu waktu muda, waktu kecil sudah balik, tapi ya belum balik ada urusannya. Kalau sudah balik nolong apa itu mangga orang gitu ya. Kalau sudah balik kan ada urusannya, kalau belum balik bebas saja gitu. Tapi bagaimana kalau yang punya itu sudah tidak ada, itu sudah tidak ada, semua udah pernah warisnya sudah kemana gitu ya. Ya sudahlah, pokoknya kepada Allah, mudah-mudahan itu semuanya menjadi halal ya. Kemudian yang keempat, dzikru qudratillahi ta'ala 'alaika mata syaa wa kaifa syaa. Kita ingat akan kekuasaan Allah atas kamu
kapan Allah berkehendak dan bagaimana Allah menghendakinya.